Beni Purnomo memulai karir perbankannya di bank terbesar ketiga di Indonesia yaitu BCA. Beliau kemudian melanjutkan karir di bank yang dimiliki Singapura yaitu OCBCNISP. Bank selanjutnya adalah di Bank Mutiara di mana beliau menduduki jabatan sebagai Managing Director. Karir puncak yang didudukinya adalah CEO, Chief Executive Officer, di Bank MNC International Terbuka. Selain sebagai banker, beliau juga menyukai dunia pendidikan. Sudah lebih dari 20 tahun beliau mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta. Halo, ketemu lagi dengan saya Handoko Wikyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Pada malam hari ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tamu spesial yang didatangkan khusus untuk memang menjadi tamu dan menjadi narasumber bagi acara ini, seorang yang mengabdikan hidupnya di dunia perbankan dan juga pendidikan. Ya, seorang yang sangat layak untuk bicara tentang leadership in banking industry. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan munculkan. Beliau adalah Bapak Beni Purnomo. Halo Pak Beni, apa kabar? Halo Pak Handoko, selamat malam. Selamat Ya, malam Bapak wah, dan Ibu. ya, terima kasih Pak Beni di tengah kesibukannya sangat luar biasa masih bersedia untuk menjadi tamu di acara ini, ya. Jadi ya acara yang membawa tema Leadership in Banking Industry. Pak Beni, biar jangan berlama-lama, biar jangan saya yang terima. Menurut catatan saya, Pak Beni ini hidupnya dari bank ke bank ya, selalu di industri perbankan. Bolehlah berkisar sendiri, Pak, tentang perjalanan karir Bapak di industri perbankan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Handoko. Pertama-tama sekali lagi terima kasih buat Pak Handoko dan teman-teman di Insani Group yang mengundang saya malam hari ini sharing. Semoga yang saya sharingkan selama 2 jam ke depan bisa membawa dan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Tadi Pak Handoko sudah mengatakan saya hidupnya di perbankan. Itu betul sih. Ya, saya 30 tahun karir, itu 30 tahun di perbankan. Gak lama sih 30 tahun cuma. Karir saya dimulai dari Bank Sentral Asia. Eh, Jabatan saya pada waktu pertama masuk di bank itu adalah ngisi ATM. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ATM itu kan perlu diisi uangnya ya. Nah, saya dulu tahun back to 90-an ya, 92-an, itu tugas saya adalah ngisi uang ATM. Bangga sekali pada waktu itu, karena BCA sedang membereskan ATM-nya. Tugas saya anggap adalah yang penting. Apa itu? Ngisi uang di ATM. Karena kalau ATM nggak diisi uangnya pasti nggak bisa ngeluarin uang kan. Eh, itu karir pertama saya sebagai bankir. Ya. Lalu selama 14 tahun kurang lebih di BCA, muter-muter di BCA, saya diminta oleh salah seorang teman pada waktu itu lulusan sama-sama di Atma Jaya. Oh ya, saya lulusan Atma Jaya Jakarta untuk eh, megang network. Ya, megang network. Memang di BCA salah satu tugas saya adalah mengembangkan network pada waktu itu. Nah, sekitar tahun 2006 lah. Ya, 2006 saya diminta untuk bergabung dengan NISP. OCBC pada waktu itu baru ngambil NISP. Nah, NISP pada waktu itu bank yang sangat fokus di daerah, ya, sangat kuat di Bandung. Tapi setelah OCBC mengambil sahamnya, mereka mau nationwide. Nah, tugas saya adalah pada waktu itu bagaimana mengembangkan jaringan cabang
Ya, pada waktu itu saya selama 3 tahun mengembangkan hampir 200 kantor baru di NISP. Sorry, di NISP. Lalu tahun 2009, ya 2009 saya diminta untuk menjadi caretaker dari Bank Senturi. Ya, pada waktu itu kita tahu sama tahu Bank Senturi adalah bank yang sangat terkenal dunia dan akhirat. Terkenal jeleknya. Ya, terkenal jeleknya. Bank Senturi itu pada waktu itu bermasalah, kemudian di bail out oleh LPS. Tugas saya bersama teman-teman dari Mandiri pada waktu itu adalah bagaimana menyehatkan bank ini kemudian menjualnya kepada investor. Itu tugas saya pada waktu itu. Saya menjalaninya. Ada satu hal yang membuat saya bangga. Mungkin saya boleh bicara, tidak ada orang di Indonesia yang punya pengalaman sebagai bankir yang sepahit saya ya ketika menangani Bank Senturi. Karena Bank Senturi, kalau kita kerja di bank tuh fondasinya atau dasarnya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Bank Senturi adalah bank yang sangat tidak dipercaya. Nah, itu betapa pahitnya menjadi bankir di bank itu. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, puji Tuhan, bisa dilewati gitu ya. Nah, terakhir kemudian saya diminta untuk memimpin bank MNC. Ya, pada waktu itu MNC Group mengambil satu bank, Bank Bumi Putra yang sudah Senin Kemis juga. Lalu saya diminta untuk menjadi nahkodanya. Ya, saya bisa mengembangkan aset pada waktu itu dari 7T kemudian hampir jadi 14 triliun. Nah, kemudian setelah itu saya mandek Pandito mendem jero. Ngikutin Pak Soeharto pada waktu itu ya. Saya umur 50 saya mengambil keputusan untuk tidak mau sibuk-sibuk lagi. Ya, saya mau fokus di dunia pendidikan. Ya, di dunia pendidikan. Jadi kalau ditanya kerjaan saya apa sekarang, ya ngajar-ngajar aja. Ya, ngajar. Saya dosen di Atmajaya, tadi udah tahu kira-kira 20 tahun. Saya ngajar di Atmajaya sejak tahun 2003. Saya selesaikan S2 di sana, ya sekitar 20 tahun lah. Mungkin itu Pak Han, apa Oke, pengalaman saya di perbankan. perjalanannya, perjalanan 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 seorang Beni Purnomo dari bank ke bank ya, dari bank ke dengan bank. segala kemeriahan dan kepahitannya ya. Pernah Betul, merasakan yang demikian pahit sekali ya, karena kalau modalnya dipercaya itu sangat tidak dipercaya. Baik. betul. Pak Beni ya, Ya, forum ini kebetulan kan membahas forum tentang leadership ya. Di dalam ya, leadership ya, kalau kita mungkin kalau melihat background daripada uh, virtual background daripada Pak Beni adalah a leader is one who knows the way dan sebagainya. ya. Saya tangkap itu adalah dari Pak John Maxwell, betul ya? Betul, betul, betul. Ya, dari Saya Pak John salah satu Maxwell. pengagum dari John Maxwell untuk Pak John bidang Maxwell. Wah, leadership. Ya, kita dalam satu tim ini, makanya ngobrolnya mestinya menjadi lebih enak. Pak, kalau kita bicara soal Pak John Maxwell, ya dia selalu kalau ngomong di mana-mana, kalau datang, kalau ketemu selalu ngomong bahwa leadership is matter of influence, nothing more, ya, nothing less. Ya, selalu betul, bicara soal influence, 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 influence. Bagaimana seorang leader itu bukan soal posisi, tapi betul. bagaimana seorang yang bisa memimpin atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar supaya tujuan organisasi tercapai. Pak, pertanyaan saya kepada Bapak, ya, Bapak kan melewatin berbagai macam jenjang ke leadershipan, ya, dari tadinya tukang Ngisi nyetorin duit. uang, ngisi duit, ya, sampai akhirnya menjadi CEO. Pak, bagaimana Bapak menceritakan memplotting kalimat influence ini, ya, leadership dan influence ini di berbagai macam level eh, karir Bapak. Silakan Pak. Terima kasih, Pak Han. Jadi, betul. Kalau saya, apa sih definisi leader gitu ya? Saya pakai pakai di belakang saya nih. Ya, leader is one who
Yang penting adalah knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi ketika kita menjadi leader, kita harus punya 3 ini. Kita harus mau melakukan ini. Ya, kita harus mau melakukan ini. Leader is about influence people. Ya, tetapi bagaimana kita menginfluence people itu satu hal lain. Ya, ada yang pakai gaya, oh saya leader, saya atasan, saya bos. Ya kan, saya bos, kalian harus mengikuti saya. Itu influence nggak? Iya, orang akan mengikuti kita tetapi dengan rasa takut gitu. Tapi kalau ngikutin Maxwell, leader itu nggak selalu berhubungan dengan jabatan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi sekeliling kita sehingga sekeliling kita itu bisa mengikuti arah yang sesuai. Arah sesuai itu bisa arah sesuai dengan kantor atau arah sesuai dengan kita gitu. Ya, saya senang dengan kalimat ini, knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi pada saat kita menginfluence people, tentu saja kita harus berjalan bersama dengan mereka. Yang namanya leader bukan seseorang yang bisa nyuruh aja, enggak. Tetapi yang bisa memperlihatkan, yang tahu jalannya, yang bisa berjalan bersama, dan bisa memperlihatkan jalan itu. Banyak dari kita yang mengatakan dirinya leader, tetapi dia sebenarnya bukan leader, tapi bos. Asal merintah. Caranya gimana wes karepmu? Ya pokoknya saya taunya jadi. Saya taunya beres. Caranya gimana? Ya kamu yang suruh cari. Menurut saya itu agak sulit untuk menjadi leader yang baik. Leader yang baik adalah berjalan bersama dengan yang mau dipengaruhi. Kalau berjalan bersama dengan yang dipengaruhi, berarti pertama si leader itu harus tahu jalan mana yang dipakai. Si leader itu harus pernah lewatin jalan itu. Si leader itu harus berani untuk mencoba jalan yang baru. Si leader itu nggak selalu berhasil jalan yang baru, tetapi dia tahu bagaimana melewatinya. Sehingga dia baru bisa kemudian mengajak orang untuk melewati jalan itu bersama, memperlihatkan cara jalannya gimana. Itu leader yang menurut saya dan menurut pengalaman saya itu pengisi uang di ATM. Pada waktu itu ya saya belum memikirkan untuk jadi leader karena kerjaan saya cuma ngisi ATM. Tapi saya berusaha menunjukkan kepada teman-teman bagaimana mengisi uang ATM dengan benar. Bagaimana servis ATM dengan benar. Bagaimana membersihkan ATM dengan benar. Itu adalah hal-hal yang saya rasa setelah saya jadi di atas, jadi leader, hal-hal sederhana itu yang membentuk kita bisa menjadi seorang leader yang baik. Karena ketika kita sudah menjadi leader, kita bisa mengajarkan, kita harus bisa mengajarkan orang lain gitu. Untuk jadi seorang leader. Lalu setelah naik jabatan saya di BCA itu terakhir kepala biro. Kepala biro itu berarti 3 tingkat di bawah direksi. Udah mimpin beberapa satu tim. Nah, pengalaman-pengalaman berjalan dari bawah inilah yang kemudian menjadi modal saya bagaimana mengelola tim itu dengan baik. Bagaimana menginfluence tim orang-orang di bawah saya itu dengan baik. Dan kebanyakan dari kita memang kan ketika kita mau mengayomi, ketika kita mau istilahnya itu ngewongke wong gitu ya, itu mereka bisa menerima kita sebagai leader yang baik. Nah, bagaimana kita bisa ngewongke wong kalau kita nggak tahu? Nggak bisa. Kita harus tahu dulu. Gitu. Jadi ini yang mungkin saya bisa sharing jawaban atas pertanyaan Pak Han tadi. Pada perjalanan itu apa sih yang dimaksud dengan leader gitu Pak Han?
Oke, baik, luar biasa jawabannya. Jadi di dalam posisi apapun juga seseorang itu selalu bisa jadi leaders ya. Bahkan Betul, di posisi pengisi uang pun itu betul, justru disitulah betul. sebetulnya dimulai. Bagaimana mempengaruhi orang di sekitarnya agar Ya, saya mengisi dengan baik, baik. menjaga, memaintain dengan baik, melakukannya dengan baik, akhirnya Betul. terus kemudian bertingkat naik lagi dan Iya, terus mempengaruhi orang sekitarnya sampai akhirnya mencapai posisi puncak tadi gitu ya. betul. Pak, kembali lagi nih karena sesama penggemar Pak John Maxwell nih, kita kan bicara bahwa selain pengaruh ya, Pak John juga bicara ya kalau kita mungkin pakai bukunya The Five Level of Leadership itu ya. Ya, Di situ dia cerita tentang bahwa sendiri itu position memang. ya, Ya, tapi yang kedua itu adalah relationship. Nah, ya. sekarang pertanyaan saya akan bergeser pada yang kedua. Karena tadi Bapak udah menekankan juga bahwa jangan ngomongin leader sebagai position deh, gitu ya. Ya. Ngomonglah leader sebagai pengaruh. Ya, saya mau lompatin bagian yang pertama dari Five Level of Leadership yang mengatakan bahwa bagian kedua adalah relationship. Bagaimana kita bisa membangun orang-orang di bawah kita sehingga mereka uh, they follow you because they want to, not they have to gitu ya. Iya. Baik, Pak, efektivitas seorang leader tidak lepas dari bagaimana leadership tadi membangun relationship dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pertanyaannya, bagaimana Bapak membangun relationship selama ini kepada bawahan? Ya, karena biasanya dipengaruhi langsung kan bawahan ya. Juga atasan. Kita juga punya punya apa namanya? Punya power untuk mempengaruhi atasan dan juga ada rekan setingkat, Pak. Silakan, Pak. Oke. Saya pada waktu ya dalam tanda kutip menjadi leader itu yang saya selalu praktekkan dalam menginfluence people adalah please do good. Saya bukan percaya karma, enggak. Tetapi saya percaya adalah what you give out you will get back. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yakinlah yang baik itu akan kembali kepada kita. Ya, bukan soal karma, enggak, tetapi mungkin ini adalah kodrat alam gitu loh ya. Kalau kita mau dapat jeruk, ya kita harus nanam pohon jeruk. Nggak bisa kita nanam pohon kesemek menghasilkan jeruk, nggak bisa. Kalau kita mau apel, ya kita harus nanam pohon apel. Bijinya biji apel, bukan biji asam. Nah, filosofi seperti ini yang kemudian saya praktekkan ketika bekerja di bank. Pada prinsipnya orang itu baik, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, harusnya orang itu akan memberikan yang baik. Ada yang nyangkal, belum tentu Pak, bisa aja air susu dibalas air tuba. Iya, tetapi secara total yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi, bagaimana kita menginfluence people menjaga hubungan baik, relationship itu adalah dengan kita melakukan atau memberikan kebaikan kepada banyak orang. Ya, memberikan kebaikan kepada banyak orang. Karena relationship itu selalu diawali dari kebaikan. Nggak bisa relationship itu diawali dari satu yang nggak baik, lebih berat. Relationship itu harus diawali dari sesuatu yang baik. Berbuat baiklah kepada banyak orang. Jangan lupa, ketika kita mau menjadi leader, ketika kita mau naik pangkat, banyak orang yang berjasa kepada kita yang menyumbangkan kerja kerasnya, sarannya, keringatnya untuk kita untuk menjadi satu posisi tertentu. Ya, saya kalau boleh bersaksi, saya bersyukur kepada Tuhan banyak sekali orang yang menyokong saya, yang memberikan kesempatan pada saya, yang mendukung kepada saya sehingga saya bisa sampai satu tingkat puncak dari satu perbankan. Nah, resumnya kembali kepada pertanyaan Pak Han tadi, bagaimana dengan relationship? Jawabnya adalah do good. Please do good. Because what you give out, you will get back. Bagaimana membina satu relationship yang baik adalah dengan berbuat kebaikan kepada banyak orang. Itu Pak Han. Oke, luar biasa. Jadi
Melakukan yang baik adalah merupakan kunci dan sangat sederhana sekali. Setiap orang bisa melakukan yang baik. Betul. Tapi seperti juga tadi diungkapkan oleh Pak Beni bahwa banyak orang yang kadang-kadang menunda melakukan kebaikan karena berpikir ya nanti kok dibalas baik. Padahal kalau menurut Pak Ya, Beni jangan pernah berpikir begitu, lakukan aja yang terbaik. Ya, karena orang normal, orang sehat, orang baik, orang benar itu akan pada saat kita melakukan kebaikan akan kembali ke kita kebaikan, bahkan bukan hanya dari orang yang kita berbuat baik saja, tapi dari lebih banyak orang lagi. Begitu ya Pak ya? betul. Ya, Betul. orang Betul, Pak. dan banyak orang yang suka nggak percaya pada hukum positif yang seperti itu. Pak, eh, Bapak kan sudah berkiprah setidaknya di 4 institusi perbankan di Indonesia ya, mulai dari BCA, OCBC, NISP, Bank Mutiara, dan juga MNC internasional, Pak ya. Dari pengalaman Bapak, apakah perbedaan bank itu kan ada yang pasti punya karakter, punya kultur, punya apapun juga yang berbeda, Pak ya. Dari pengalaman Bapak, perbedaan-perbedaan bank yang ada mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak dan apa sajakah itu? Apakah ada pengaruhnya? Kalau di bank ini kita cenderung begini, di bank itu kita cenderung seperti itu. Eh, Atau mungkin ada yang ada tetap satu benang merah yang tidak pernah hilang atau gimana? Terserah Pak. Monggo. kalau kalau ngomong ngomong gaya kepemimpinan ya, kalau kita ngomong gaya kepemimpinan, ketika saya jadi bawahan itu mengalami banyak, kalau menurut teori itu kan ada 3 gitu ya, yang otoriter, kemudian yang demokrasi, atau yang ekstrim, terserah lu. Ya, ada bos-bos yang seperti itu. Jadi artinya ada yang otoriter dalam arti segala sesuatu kamu cuma boleh pengusul, decision-nya di saya. Ya, jadi segala sesuatu, nah itu otoriter. Bagus nggak? Dalam hal tertentu kita perlukan. Ya, dalam hal tertentu, misalnya ketika keadaan krisis itu harus hal-hal seperti itu dilakukan. Jadi contohnya kalau saya boleh sharing, ketika di Century saya bertanggung jawab atas funding, ya, atas funding. Bayangin bank yang nggak dipercaya tapi suruh ngumpulin funding gitu kan. Nah itu dalam tanda kutip saya memainkan lebih banyak, oke, harus gini 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 gini. Kalau ada nasabah mau cair, tahan dulu. Harus, kalau perlu nggak boleh. Tapi nggak bolehnya harus ada reason. Kalau perlu saya yang turun nerangin. Misalnya seperti itu. Itu artinya eh, ada dalam tanda kutip otoriternya sedikit gitu ya. Tetapi dalam saya menerapkan otoriter itu nggak 100% otoriter. Artinya apa? Artinya tetap aja ketika saya bilang nggak, misalnya nasabah, bayangin ya, nasabah narik duit nggak boleh, itu pasti pasti ngamuk loh nasabahnya. Ya, tapi saya bersedia untuk turun tangan menjelaskan kepada nasabah itu bahwa mereka tidak perlu tarik uangnya karena takut. Ya, nah, eh, saya otoriter mengatakan tidak kepada BM saya, kepada branch manager saya, tetapi saya bersedia untuk dihadapkan kepada nasabah menjelaskan. Nah, itu otoriter. Uh, tapi lebih banyak gaya saya itu adalah gaya ayo sama-sama, ya, ayo sama-sama. Kalau ada masalah, solusinya seperti apa? Ya, solusinya seperti apa? Uh, Bisa dalam hal-hal tertentu ini jauh lebih efektif, ya, ini lebih efektif karena si tim bawah akan merasa ini dia punya, it's a part of them gitu loh, mereka ikut sumbang suara. Nah, ada satu lagi yang dalam taraf yang di BCA belakangan gitu ya, udah udah lancar, prosedur udah jadi, semua udah by system, mungkin kita bisa lebih relax. Ya, mereka udah bisa make decision, jalan sendiri, sehingga yang tadi saya cuma mantau-mantau aja. Jadi kalau
gaya kepemimpinan saya lihat kita nggak bisa ekstrim milih salah satu gitu loh. Ya kalau kalau ikut Griffin and Abbott gitu ya, nggak bisa otoriter semua terus otoriter, nggak bisa. Atau demokrasi terus nggak bisa juga gitu loh. Atau lepas sama sekali nggak bisa juga. Kita tetap perlu kombinasi dari ketiganya. Itu Pak Han. Baik, oke. Jadi dikombinasi dan tentu saja pada saat bikin kombinasi ini mesti melihat situasinya juga ya. Betul, Situasi mana yang pas untuk masing-masing. betul, betul. Oke, jadi Bapak karena mengalami rasanya kalau kalau boleh saya membandingkan pribadi itu ya, 4 itu situasinya berbeda total ya Pak ya dari Betul. BC, OCBC, Ya, terus kemudian ini dan terakhir MNC ini kan mempunyai perbedaan yang signifikan satu ya. dibanding yang lain. Pak, kalau tadi kita bicara tentang bank-bank yang Bapak pernah berkiprah, sekarang saya akan bertanya terkait dengan industri perbankan. Orang bilang, Pak, bahwa industri perbankan adalah the most regulated industry. Nah, sekarang dalam konteks sebagai the most regulated industry atau industri yang paling Rigid. diatur ya, rigid diatur. Ini bagaimana apa namanya keleluasaan atau bagaimana sebuah kepemimpinan bisa bisa efektif, Pak? Apakah kalau diatur banget terus kemudian sebenarnya pemimpinnya jadi bank ini, bank itu, bank ini, bank ini semua cenderung jadi seragam atau ternyata masih punya ruang gerak yang banyak atau seperti apa, Pak? Silakan. Nggak ada orang OJK kan sini kan. Betul, Pak Han. Jadi kalau kita bandingkan yang namanya industri perbankan dibandingkan dengan industri lain, industri perbankan itu yang paling-paling ketat. Industri perbankan adalah industri yang satu-satunya di Indonesia diawasi secara langsung dan aktif. Langsung dan aktif oleh 3 badan besar pemerintah, ya, government body. Yang pertama OJK. OJK itu udah ngawasin sampai mikro lah, ya. Itu saya berasa sekali pada waktu saya di Century setiap minggu pagi, bayangin, setiap minggu hari Senin pagi saya harus ke OJK. Mereka sih nice, ya, nice makan pagi gitu, istilahnya makan pagi bareng OJK. Tapi mereka betul-betul memonitor secara ketat bank itu. Bayangin setiap Senin pagi harus ke OJK gitu ya. Jadi OJK sangat ketat. Yang kedua adalah Bank Indonesia. Memang sih Bank Indonesia fungsinya lebih ke makro prudensial. Tetapi ketika masuk digital, ya, digitalisasi, ada yang namanya sistem pembayaran. Ya. Nah, sistem pembayarannya ini ya harus lewat BI. Ya, mereka sih nggak bilang izin BI, enggak. Tetapi mereka, kita harus present ke mereka, kemudian istilahnya setiap aktivitas bank yang baru itu tercatat di mereka. Nah, ya itu sama juga izin gitu kan. Yang ketiga adalah lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan itu eh, dia bertanggung jawab atas kalau banknya kolaps. Ya, sekarang kalau dulu zaman Century itu bail in, sekarang bail out. Bail out itu dalam arti kalau ada krisis modal, ya si pemegang saham yang harus masukin, nggak harus LPS kayak waktu Century gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat kenapa sih seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Indonesia pernah ngalamin yang sangat pahit. Ya, 98 itu kebetulan saya masih di BCA. Ras perbankan di tahun 98 itu bisa mematikan ekonomi. Ya, bisa mematikan ekonomi. Kita ingat pada waktu tahun 98 deposito itu 70%. Bunga deposito itu 70%. Bayangin, bunga deposito 70%, kredit mau berapa? Bagaimana ekonomi bisa jalan
Bagaimana ekonomi bisa muter kalau bunga bank itu 70%? Ini memang pahit. Pada waktu itu kan krisis itu timbul karena ketidakpercayaan. Ya, karena ketidakpercayaan pemerintah atas suruhan IMF menutup 16 bank, kemudian orang-orang menarik uangnya karena takut. Nah, BCA adalah salah satu bank yang kena pada waktu itu. Ya, tahun 98. BCA tuh saya masih ingat pada waktu itu saya brand manajernya Tahapan 2 minggu hilang 27 triliun. Bayangin ya, 27 triliun uang ditarik dalam waktu 2 minggu. Nah, tentu saja peristiwa pahit ini nggak boleh terulang lagi. Ya, nggak boleh terulang lagi. Karena itu kenapa sekarang ada 3 badan pemerintah yang mengawasi secara aktif. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ya kalau kita lihat dari sisi lain, saya ambil contoh misalnya main bola lah. Main bola penuh dengan aturan nggak? Penuh dengan aturan. Bahwa lapangan itu 50 kali 100 meter. Kalau ada bola yang keluar lapangan itu berarti out. Kalau bola keluar di belakang arahnya di samping gol itu berarti ada corner. Kalau nyengkat itu ada free kick. Ada tendangan penalti. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tetapi justru dengan diatur seperti itu, permainan itu menjadi indah. Ini kontradiksinya. Itu menjadi enak ditonton. Bayangin kalau tidak ada aturan seperti itu. Lapangan bola berapa? Ya terserah. Mau 25 kali 50 boleh, ya babak belur. Nggak bisa. Tetapi justru dengan aturan-aturan yang ketat, si pemain bola ini bisa main dengan aman. Si pemain bola ini bisa main dengan lebih lincah. Dengan rasa aman, nggak akan ditendang perutnya gitu loh. Nah, ini sama dengan perbankan. Jadi dengan rigidnya aturan-aturan di perbankan, kita justru bisa main dengan lebih baik, Dan percayalah, kalau kita ngomong Indonesia itu adalah pasar yang nggak ada tepinya, pasar yang nggak ada batasnya. Ya jumlah bank umum itu sekitar 106, BPR itu sekitar 1.400 gitu ya. Duitnya yang muter itu 8.000 triliun. 8.000 triliun. Ya, 8.000 triliun. Memang 80-20 rule tetap berlaku, tapi 80-20 rule itu tetap duitnya tuh banyak gitu. Kredit per Mei sekitar 6.500 triliun. Banyak banget gitu. Jadi jadi aturan-aturan tadi walaupun rigid, walaupun ketat, orang bilang kalau perlu ke WC aja harus izin OJK gitu ya. Apalagi pada waktu COVID kemarin, satu staf di Irian di kantor kas Jayapura kena COVID. Hari itu juga OJK Jakarta harus dilaporin. Jadi di dalam ketatnya itu, saya melihat bahwa justru kita bisa main dengan enak. Kita main dengan aturan-aturan yang jauh lebih jelas. Ya, aturan-aturan yang lebih jelas. Jadi itu yang harus kita jaga, bagaimana kita tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, bekerja dengan prosedur yang ada, bekerja dengan hukum yang ada gitu. Bukan melihat peraturan ini sebagai sesuatu yang mengikat, aduh di OJK ini, aduh enggak. Tetapi dengan aturan seperti itu, bank akan lebih aman. Ya misalnya aturan BMPK, aturan pembelian kredit dan segala macam itu memberikan kita satu pijakan yang jauh lebih aman daripada nggak diatur. Itu Pak Han, kalau Luar menurut pendapat biasa, saya. ya. Jadi justru di dalam keteraturan atau dalam kepengaturan tadi, bahkan di sana malah terlihat banyak kesempatan ya Pak ya. Betul, Sangat betul. tergantung kepada kualitas daripada leadernya juga jadinya Pak ya. Yes. Artinya kalau nggak diatur itu bisa jadi yang paling jagoan, yang paling ngaco itu malah bisa menang. Malah menang, Betul. betul, Ya, betul, dalam betul. keteraturan yang sangat diatur tadi,
Betul. Kualitas leader menjadi amat sangat penting. Iya, Sehingga dia bisa, kalaupun dia mau bikin terobosan, dia mau bikin apapun juga inovasi dan sebagainya, aturannya itu jelas. ada di dalam koridor aturannya, ya. Betul. Jadi bahwa kalau orang melihat kayak ini merupakan kungkungan, ini justru enggak. Ini merupakan sebuah blessing, Pak, Betul. ya. Betul. Merupakan sebuah blessing. Baik. Dan kalau saya boleh tambahin sedikit, fungsi leader tuh salah satunya adalah bukan nunggu badai berlalu, tetapi bagaimana kita bisa menari di dalam badai itu gitu. Wah, menarik ini. Jadi itu salah satu fungsi leader gitu loh. Ya, Jadi sebagai orang yang pernah menari di tengah badai, tentu saja apa yang Bapak katakan amat sangat valid, amat sangat gampang iya, dipercaya sama orang, ya. iya. Baik, Pak. Saya akan bergeser sedikit ke arah yang agak agak tidak banking, ya. Selain sebagai banker, kan Bapak juga sebagai seorang edukator. Karena kalau kita bicara 30 tahun Bapak menjadi bankers, 20 tahunnya lagi Bapak juga nyambi. Nyambi sebagai edukator. Dosen. Yang saya yakin, seyakin-yakinnya pertimbangannya bukan pertimbangan fulus, melainkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih mulia jauh daripada itu. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana keduanya saling memberikan kontribusi bagi sukses Bapak, baik di bidang perbankan maupun di edukasi, dan apa komentar Bapak terkait dengan yang namanya continuous learning atau belajar yang berkesinambungan. Silakan, Pak. Oke. Eh, saya cerita sedikit kenapa saya suka ngajar. Ya, saya cerita sedikit kenapa saya suka ngajar. Ibu saya seorang guru SD. Ya, ibu saya adalah seorang guru SD. Beliau ngajar 41 tahun. Jadi mengajar itu bukan sesuatu hal yang luar biasa buat saya. Karena ibu saya itu kasih les ngajar. Jadi dari kecil saya sudah belajar untuk bagaimana mengajar. Dan dari kecil saya jadi suka mengajar gitu. Ya, saya suka mengajar karena ibu saya melihat ibu saya gitu ya, ibu saya. Nah, lalu kenapa saya bisa jadi dosen? Pada waktu itu almarhum dosen pembimbing skripsi saya di S2. Sebenarnya di S1 saya udah ngajar. Saya udah ngajar di SMA saya udah ngajar. Ya, di SMA saya ngajar kasih les gitu untuk nambah uang jajan. Lalu di S1 saya ngajar SMA juga. Saya ngajar SMA, tapi ketika masuk BCA, saya masuk BCA itu dilarang. Dalam arti nggak boleh double job walaupun itu mengajar gitu loh. Jadi saya ngajar sempat 3 tahun, saya lulus 89 gitu ya. Kemudian saya masuk Intisalim, lalu saya ngajar 3 tahun, BCA minta berhenti. Kamu ngajarnya di BCA aja gitu loh. Ya udah, saya jadi pengajar di BCA pada waktu itu. Lalu kemudian saya ngambil S2 tahun 2002 lah. 2002 kemudian dosen skripsi saya mengatakan, Ben, kamu tuh udah dapat banyak dari Atmajaya. Ya, S1, S2 di Atmajaya. Balik dong ke Atmajaya, bantu Atmajaya. Itu saya sangat tersentuh dengan kalimat itu gitu ya. Saya tersentuh dengan kalimat itu. Dan kebetulan saya kemudian minta izin ke BCA 2002, itu udah 10 tahun, atasan saya udah beda, saya diberi izin. Ya, karena tadi Pak Han udah ngomong, itu bukan soal fulus. Ya, itu bukan soal fulus. Ya. Dan jadilah sampai saat ini gitu. Nah, eh, adakah hubungan pengajar dengan praktik? Praktik ada, ya ada. Kenapa? Kalau saya ngajar, saya gunakan peristiwa-peristiwa atau contoh-contoh real yang saya alami. Jadi ketika saya ngajar, contoh-contohnya itu adalah real yang terjadi di dunia nyata. Apakah itu saya yang ngalami atau orang lain yang ngalami? Sehingga
contoh-contoh itu menjadi lebih disukai oleh para mahasiswa. Bukan hanya textbook, tetapi saya bisa memberikan contoh-contoh teorinya seperti ini, misalnya teori segmentasi. Saya kebetulan ngajar marketing gitu ya. Segmentasi targeting positioning. Saya bisa menjelaskan segmentasi targeting positioning itu bagaimana diterapkan di bank. Itu saya bisa jelaskan dengan contoh-contoh yang valid yang memang dilakukan di perbankan. Itu ketika praktisi menjadi akademisi. Tetapi ketika akademisi menjadi praktisi, yang saya dapatkan adalah saya harus terus belajar. Karena walaupun saya sudah jadi dosen 20 tahun, tapi ilmu marketing itu sendiri berkembang. Dulu waktu pertama-tama nggak ada tuh digital marketing. Sekarang ada digital marketing. Jadi saya harus belajar terus tentang teori-teori baru, walaupun saya praktisi gitu ya. Jadi harus selalu belajar, dan belajar. Belajar, saya punya semboyan belajar tentang apapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi ini yang fungsi akademisi dan praktisi ini yang kemudian membentuk saya bisa jadi seperti ini. Saya harus terus belajar karena saya mau mengajar. Nah, dengan saya terus belajar, karena saya hanya bisa mengajar apa yang saya punyai, apa yang pernah saya pelajari. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang saya tidak punyai. Nah, kalau saya sudah berikan sesuatu yang saya punyai, saya harus nambah supaya saya bisa ngasih lagi kan. Nah, itu saya harus belajar. Nah, ini berhubungan dengan tadi kalimat yang Pak Han ngomong, continuous learning gitu. Buat saya continuous learning itu adalah sesuatu yang kebutuhan, bukan satu hal yang luxurious. Enggak, itu kebutuhan. Karena kapan kita stop belajar ya ketika kita menutup mata gitu, ketika kita sudah dipanggil yang maha kuasa. Ketika itu baru kita berhenti belajar. Tetapi selama kalau ngomong hayat di kandung badan gitu ya, kita nggak bisa berhenti untuk belajar. Saya mengatakan ini bukan karena saya pengajar, bukan, tetapi bagaimana saya ada kalimat klise, today must be better than yesterday, tomorrow must be better than today. Itu klise, tapi itulah kehidupan gitu loh. If you stop being better, you stop being good. Kalau kamu nggak lebih baik lagi hari ini, kamu berhenti jadi baik. Kenapa? Karena orang lain maju. Ketika saya berhenti untuk jadi baik, orang lain menjadi lebih baik dari saya. Nah, ini yang ya saya dalam tanda kutip saya pegang, saya praktekkan dalam kehidupan karir saya sampai saat ini gitu. Saya ingat sekali ketika saya di OCBC NISP, saya belajar dari seorang office boy. Itu saya tidak pernah lupakan kisah ini. Itu terjadi di tahun 2006. Ya, 17 tahun yang lalu gitu. Ceritanya gini. Saya punya kebiasaan habis makan siang itu gosok gigi. Ya, saya habis makan siang itu gosok gigi. Nah, pada waktu itu di NISP habis makan siang sekitar hampir jam 1 gitu ya. Saya mau gosok gigi. Gosok gigi kan di restroom gitu ya, di restroom. Ketika saya masuk mau gosok gigi, si office boy ini baru saja melakukan pengeringan lap terakhir dari wastafelnya. Bayangin ya, itu udah bersih, udah kering, udah bagus gitu ya. Tahu-tahu dengan yakinnya saya bawa gosok gigi gitu kan. Artinya apa? Saya akan basahin lagi. Saya akan kotorin lagi wastafel ini gitu. Nah, saya terus bilang, "Mas, sorry ya. Saya basahin lagi. Saya mau gosok gigi, saya kotorin lagi." Jawaban dari si Mas Office Boy ini, namanya pada waktu itu si Jack, kita manggil si Jack. Jawaban dari Jack itu membuat saya satu hal yang menyentuh gitu ya. Dia jawabnya gini, "Pak Ben, justru saya terima kasih Bapak gosok gigi di sini.
Bapak ngotorin lagi. Jadi saya punya kerjaan, Pak. Bayangin ya, kalau jawaban ini di dijawab atau diberikan oleh seorang yang wah, leader atau pegawai yang pendidikan servis gitu ya, itu bukan suatu hal yang mengagetkan, mengherankan. Enggak. Tetapi justru jawaban ini keluar dari mulut seorang office boy. Ya, seorang office boy. Pak Beni, terima kasih. Eh, Justru Bapak ngotorin ini, saya malah jadi punya pekerjaan. Ini adalah satu hal yang saya belajar betul-betul dari orang ini gitu loh. Bagaimana seseorang yang dalam tanda kutip membuat repot kita, tapi justru kita harus berterima kasih sama dia. Nah, ini ya saya sharing bagaimana kita harus belajar dari setiap orang kapanpun tentang apapun gitu loh. Nah, ini berhubungan dengan saya percaya sekali yang namanya learning itu adalah satu hal yang terus-menerus yang berhenti pada saat kita menutup mata gitu. Itu Pak Han. Oke, luar biasa sekali. Jadi belajar itu tidak tidak hanya selalu lihat ke atas gitu kan, tapi bisa Ya, melihat kemana aja juga ya Pak. betul. Dan yang pasti memang dari tadi juga Bapak menyinggung dan menyinggung dan menyinggung adalah selalu berkelanjutan, tidak pernah ada berhentinya. Dan Ya, Bapak juga mengkomunikasikan bagaimana sebagai akademisi kontribusinya terhadap sebagai praktisi kontribusinya terhadap akademisi, apapun yang kita kerjakan itu sebetulnya saling memberikan kontribusi, tentu saja dengan catatan kalau kita lakukan dengan sepenuh hati dan juga betul. segenap pikiran tentu saja Pak ya. Betul. Baik Pak, oke jadi saya masih punya dua pertanyaan. Pertanyaan yang sebelum nanti akhirnya kita masuk sesi tanya jawab ya Pak ya, yang lain yang sifatnya lebih umum. Pertanyaan adalah dalam peran Bapak sebagai bankers ini. Tadi kan Bapak punya kesan yang negatif terkait dengan situasi tertentu gitu ya. Kalau Ya. misalnya katakanlah boleh ditanya kesan apa sih yang paling mendalam dan mengapa Bapak merasakan itu sebagai kesan yang demikian mendalam, Pak? Silakan. Oke, tadi saya sudah sharing sedikit ya. Saya boleh punya kebanggaan, rasanya saya adalah salah satu ya orang sedikit orang lah yang pernah mengalami perbankan yang paling pahit, memegang bank yang paling pahit gitu ya. Eh, saya pada waktu di Century ya waktu itu kan udah di NSP, udah di BCA, pernah punya banyak nasabah gitu ya, punya banyak nasabah. Lalu ketika saya datang lagi ke nasabah yang sama, tapi bawa bendera Century gitu ya, bawa bendera Century, mereka begitu ngeliat, aduh lu Ben, lu sekarang di Century ya? Enggak deh, sorry Ben, gua bukan nggak percaya sama lu Ben, lu nya mah gua bisa pegang, tetapi bank lu tuh gua nggak bisa pegang Ben. Bayangin ya, tugas saya adalah nyari dana. Deketin orang yang punya dana aja, ditemuin aja nggak mau, ditelepon aja jawabannya udah kayak gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya dalam tanda kutip jual diri. Jual diri itu maksudnya gini, bos, bos kan udah kenal saya dong, ya kan, udah tahu saya gimana lah, ya kan bos udah jadi nasabah saya bla 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 gitu. Taruh duit 10 juta aja seminggu. Kalau ada apa-apa, cari saya uang bos pasti keluar 10 juta. Seminggu. Lalu seminggu lewat aman. Saya datang lagi. Bos, aman. Taruh lagi ya. Seminggu. Dan seterusnya. Jadi eh, dari situ saya belajar bahwa saya pada waktu itu apa ngomong ke teman-teman tim saya, yang nggak bisa tuh cuma ngidupin lalat mati. Ya, di dalam hidup ini
yang tidak bisa hanya menghidupkan lalat mati. Di luar itu, karena kalau menghidupkan sesuatu yang mati itu bukan kuasa kita lagi, itu kuasa yang di atas. Tetapi di luar itu kita harus bisa asal kita mau. Ya, asal kita mau. Jadi eh, dan sekarang itu OCBC NISP itu tidak ada yang tidak bisa, gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, itu tuh baru belakangan ini gitu ya. Tapi itu tuh jauh sebelum itu sebenarnya udah ada gitu. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi kita bisa asal kita mau. Ya, kita bisa asal kita mau. Kita harus selalu berpikir bahwa kita bisa. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak mudah. Kita tidak boleh berpikir ini tidak bisa. Karena ketika kita berpikir tidak bisa, hasilnya pasti tidak bisa. Karena apa yang kita pikir akan menimbulkan mempengaruhi perasaan kita akan mempengaruhi apa tindakan kita, dan hasilnya kalau negatif. Tetapi kita harus berbicara pada diri kita bahwa ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ini yang terus saya pegang, yang menguatkan ketika kita mengalami krisis. Ya, mengalami krisis. Jujur, di karir perbankan saya, tangan saya ini adalah tangan bangun, bukan tangan nikmati. Tangan bangun tuh maksudnya dulu susah-susah bangun ATM gitu ya, bangun mobile banking. Begitu udah mau berbuah, saya pindah. Bangun NISP, begitu mau berbuah, saya pindah. Century babak belur gitu ya, babak belur. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang Century, berita di luar itu betul-betul bikinan semua gitu ya pada waktu itu, karena Century ini memang dipakai untuk menjatuhkan SBY pada waktu itu, dan di-create lah cerita sambil minum kopi gitu, sehingga wah begitu hebohnya, padahal itu nggak ada ya, tidak seperti itu beritanya gitu. Nah, kemudian di MNC juga ketika saya jualan, oh MNC punya TV ya, MNC punya bank ya, MNC bukan TV gitu. Jadi bagaimana kita harus selalu berpikir positif bahwa kita bisa, walaupun tidak mudah gitu. Walaupun tidak mudah. Saya ngomong kalau tips saya kerja tuh selalu saya sharing tuh 5 as. Ya, 5 as. Kalau mau sukses tuh harus 5 as. 5 as itu adalah 1, keras. Nggak ada orang sukses tanpa kerja keras. As yang pertama. Tapi kerja keras aja nggak cukup. Harus cerdas. Ya, karena keras tanpa cerdas bisa nggak berhasil. Ya. Yang ketiga, karena kita singgung soal rigid segala macam, kita harus waras. As yang ketiga tuh waras. Jadi keras, cerdas, waras. Keras, cerdas, waras aja nggak cukup, harus tuntas. Terakhir ikhlas. Ya, terakhir ikhlas. Jadi 5 as ini yang selalu saya sharing kalau kita mau sukses di perbankan. Itu Pak Han. Luar biasa. Ya, jadi kalau tadi dikatakan di situ bahwa Bapak menutup dengan cerita bahwa 5 as ya tadi, ya biar diulang nih: keras, cerdas, waras, tuntas, dan ikhlas. Pak, kita masih punya waktu beberapa menit, Pak. Boleh nggak kalau Bapak mungkin bikin semacam closing statement gitu ya, untuk orang-orang yang, kan Bapak ini ceritanya orang yang sudah naik gunung, berbagai macam gunung, terus kemudian sudah menjadi, sudah apa tadi istilahnya ya, keluar dari uh, dunia persilatan dan kemudian sudah menyepi gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak Pak, Bapak sebagai penutup, benar-benar sebagai penutup adalah
memberikan pesan-pesan kepada orang-orang yang masih di dunia Kang Ao itu, ya, dari seorang yang sudah 30 tahun ya di tempat-tempat dengan segala macam situasi, dari yang situasi saya yakin enak menjadi penuh tantangan, menjadi sangat menantang sekali, dan kemudian penuh dengan dinamika yang lain gitu. Monggo Pak, ya dibikin apa pesan penutup bagi mereka-mereka yang masih ada di dunia perbankan. Ya, silakan Pak. Oke. Yang pertama jangan takut. Ya, yang pertama tuh jangan takut. Jangan takut tantangan. Jangan takut terpaan. Jangan takut hambatan. Jangan takut masalah. Karena tidak ada hidup tanpa masalah. Nah, eh, jadikanlah tantangan itu, hambatan itu yang memperkaya kita, yang memberikan modal kita bertambah, yang memperkaya diri kita. Yakinlah bisa. Ya, tadi saya berani mengatakan ini kenapa? Karena saya sudah mengalami balik lagi yang terpahit di perbankan. Rasanya nggak ada lagi eh, orang datang ke nasabah kemudian diusir karena banknya nggak ada. Ya, saya pernah ngalamin itu. Jadi yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah what you give out you will get back. Ya, so do good. Ya, do good. Apapun keadaannya, do good. Yakinlah bahwa kebaikan itu akan kembali ke kita. Ya, lakukanlah yang kebaikan itu akan kembali ke kita. Yang ketiga, ini sebenarnya berhubungan dengan yang satu. Saya ini dengan tipsnya Tiger Woods, ya, Tiger Woods. Yang pertama adalah kalau kita mau kerja ya, tadi selain 5 A's itu ya. Yang pertama adalah I smile with the obstacles. Itu yang pertama tuh. I smile with the obstacles. Saya senyum dengan hambatan saya. Ya, artinya saya tidak takut dan segala macam gitu ya. Yang kedua, my will removes mountain. Kita harus tekad, yang ini kerja keras, kerja cerdas segala macam, kita harus punya tekad, punya keberanian untuk mengalahkan itu semua. Ya. Yang ketiga adalah I will do it with all my heart. Saya melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi 3 hal ini yang bisa dipraktekkan ketika kita mau sukses di dunia perbankan. Itu Pak Han. Oke, baik. Ya, luar biasa. Ya, kalau ngobrol sama Pak Beni sejam itu tidak berasa. Padahal ini sudah sejam, Pak. Ya, terima kasih banget, Pak. Ya, pertama kali Sama-sama dari Pak Han. Bapak bercerita tentang perjalanan Bapak di dunia perbankan. Terus kemudian Bapak cerita khusus tentang leadership yang kaitannya dengan pengaruh. Bapak cerita tentang kaitannya dengan relationship. Terus kemudian Bapak juga bercerita tentang bagaimana di dalam dunia yang sangat terregulasi atau industri yang sangat terregulasi justru harus disyukuri karena di situ banyak kesempatan, karena di situ justru banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Bapak juga cerita tentang bagaimana kisah tentang apa keuntungannya menjadi akademisi dan praktisi dalam waktu yang bersamaan gitu ya, di mana pengalaman menjadi praktek itu bisa dibawa di akademis ya, pelajaran yang diperoleh di akademis yang selalu berkembang bisa dijalankan dalam sebagai praktisi ya. Terus kemudian Bapak juga memberikan cerita pesan-pesan kepada para bankers yang ya kalau dibandingkan dengan Bapak tentu saja boleh dibilang bankers muda gitu ya, untuk bisa sukses dalam kehidupannya sebagai bankers ya. Tadi juga Bapak menyebutkan
kunci daripada sukses, yaitu keras, cerdas, waras, tuntas, dan ikhlas, gitu ya. Baik, untuk sesi yang ini, Pak, saya akan tutup sekali lagi. Ya, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan sangat terima kasih ya kepada tamu spesial malam hari ini, yaitu Pak Beni Purnomo, seorang yang 30 tahun hidupnya di dunia perbankan Sama-sama. dengan warna yang beraneka. Pak, saya tutup sesinya, Bapak tetap stay. Terima kasih sekali lagi.